Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku yang kekasih, kita akan baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai dengan 6. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara dan saudariku yang kekasih, Bethesda arti secara harfiahnya adalah rumah belas kasihan. Dan di pinggir kolam Bethesda berbaring sejumlah besar orang yang sangat butuh belas kasihan. Mereka adalah orang yang sangat menderita, yang mungkin sudah berada di ambang keputusasaan. Salah satu di antaranya adalah seorang yang menderita lumpuh 38 tahun lamanya. Tentu bukan tanpa tujuan orang ini ada di area kolam Bethesda. Di tengah penderitaannya yang begitu pahit, ia masih memiliki sedikit harapan. Itulah sebabnya ia ada di rumah belas kasihan itu. Tetapi apa yang kini ia dapatkan? Apakah ia telah menemukan yang ia cari? Dari kata-katanya yang ia ucapkan kepada Yesus, kita dapat mengerti betapa ia kecewa dan terpukul. Penderitaannya yang begitu pahit bukan menjadi ringan tatkala ia berada di kolam Bethesda, tetapi justru sebaliknya, ia menjadi semakin menderita. Ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa." Begitulah orang ini mulai curhat, mencurahkan isi hatinya kepada Yesus. Tetapi ia juga tidak tahu siapa Yesus ini. Orang ini menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan, bukan Tuhan. Artinya ia belum sampai kepada pengenalan yang benar akan Yesus, akan Tuhan, akan Sang Putra Allah. Ia bukanlah orang yang percaya dan tahu bahwa orang yang bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" adalah Sang Mesias yang memiliki kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Tidak terungkap sama sekali dari kata-kata orang ini bahwa ia memiliki keyakinan bahwa yang datang kepadanya adalah figur yang akan mampu menolongnya, yang akan membawanya keluar dari masalah yang memberati hidupnya. Sekali lagi, ia hanya mencurahkan isi hatinya dengan mengatakan, "Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa." Saudaraku, kini mari kita perhatikan apa yang kemudian Yesus berbuat. Meskipun Yesus tidak menemukan tanda-tanda iman di dalam diri orang itu, tetapi Yesus tidak membiarkan dia terus-menerus berada di dalam harapan-harapan yang kosong, melainkan tergerak hati Yesus untuk menolongnya. Maka kata Yesus kemudian, "Bangunlah, angkatlah tikarmu." Saudaraku yang kekasih, dalam banyak kesempatan ketika Yesus sedang melakukan mukjizat, sering Yesus berkata, "Apakah kamu percaya?" Atau "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini menunjukkan bahwa iman senantiasa dihargai tinggi di hadapan Tuhan. Namun dalam beberapa peristiwa juga ternyata Yesus bermurah hati kepada orang yang belum jelas imannya, atau bahkan orang yang tidak beriman kepadanya. Ini bukan berarti bahwa iman itu tidak penting, tidak mutlak, melainkan kita ditunjukkan kepada kenyataan bahwa betapa maha murahnya Tuhan kita.
betapa penuh belas kasihnya Yesus Kristus. Ia memberikan apa yang hendak ia berikan sesuai dengan kehendaknya. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa bukan hak kita untuk menjadi iri bahwa Tuhan juga berbelas kasih kepada orang yang tidak beriman. Melainkan kita bersyukur Tuhan kita begitu baik. Ia tidak membeda-bedakan orang. Ia mengasihi bahkan para pendosa. Dan kenyataannya kita juga termasuk pendosa itu. Ini adalah juga teladan bagi kita untuk kita senantiasa mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan mereka. Saudaraku, betapa bersyukur orang yang sakit lumpuh 38 tahun itu. Semula ia mengharap kesembuhan dari kolam Bethesda, tempat yang disebut rumah belas kasihan. Tetapi ia telah dikecewakan. Namun tanpa disangka-sangka kesembuhannya ternyata datang dari arah yang lain, yaitu Yesus. Ini adalah juga pelajaran bagi kita, bahwa dalam berbagai tekanan hidup, sering fokus kita hanya sebatas pengetahuan kita saja kepada hal-hal yang ada di depan mata kita, pengalaman-pengalaman kita, keterampilan kita, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu di atas segala pengetahuan manusia yang tidak sempurna, yang tidak seberapa itu, senantiasa ada kuasa Allah yang jauh lebih besar, jauh tinggi, jauh lebih sempurna. Mengapa kita tidak alihkan fokus kita kepada Dia? Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.